Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, masih semangat gitu ya? Ya. Ya, masih pagi kok ini. Ya. Sehat? Sehat. Nah, itu kedengaran seger kok. Pasti sehat. Ya. Cerah. Ya. Gimana? Ada yang udah hadir? Suci? Hadir. Ada yang udah hadir? Tidak ada. Hamdalah. Hamdalah? Gimana dia? Ada keterangan sakit? Nggak tahu. Oh, belum ditahu ya. Mungkin ada yang ngantar atau mungkin juga lagi kurang sehat ya. Mudah-mudahan kalau kurang sehat, mudah-mudahan cepat sehat ya. Baik, kita ini apa namanya? Kalian berdua ada apa-apa untuk belajar pada pagi hari ini. Silakan salah satu Riza atau Suci mimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa sama Bapak. Belum belajar aja. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran agama Islam. Ya, sudah berdoa alhamdulillah. Hanya mudah-mudahan diberi kefahaman, cepat paham sehingga menjadi anak yang cerdas. Mau jadi cerdas? Mau. Cerdas atau pintar. Pada kesempatan pagi hari ini anak kita akan belajar tentang kisah teladan dari salah seorang nabi atau rasul, yaitu Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Apa Rizal? Nabi siapa Rizal? Daud alaihis Salam. Ya. Nabi Daud ini salah seorang di antara nabi dan rasul. Masih ingat nabi dan rasul? Iya. Itu rukun, termasuk rukun apa itu nabi dan rasul ini? Rukun iman. Rukun iman. Ya, 100 buat Riza. Rukun iman yang keberapa kira-kira? Percaya kepada nabi dan rasul ini. 6. Ini urutannya yang keberapa, Suci? Yang kelima. Yang kelima? Ya. Rizal yang keberapa? Kelima. Jadi nabi dan rasul itu kalian perlu ingat merupakan rukun iman urutan yang keempat. Ya. Masih ingat jumlah nabi dan rasul yang harus wajib kita imani atau kita hafal? Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Masih ingat ini? Nah, berapa? Jumlahnya berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? Sering ini yang dipakai puji-pujian di masjid habis sholat maghrib itu kan? Ada berapa itu Nabi dan Rasul itu yang harus kita imani? Ada 6. Loh, kok ada 6? Kok sedikit sekali? Berapa jumlahnya? Ada 25. Ya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui atau kita imani itu jumlahnya ada 25. Ya. Nabi yang pertama siapa namanya? Nabi Rasul. Nabi Rasul. Nabi yang pertama siapa? Yang pertama kali ada siapa namanya? Nabi Adam. Lupaan sih. Ya. Baik, sekarang ini kita akan mempelajari salah seorang di antara nabi dan rasul, yaitu Nabi Daud alaihis salam. Nabi Daud ini guru akan membacakan atau akan nanti disimak kisah
cerita dari Nabi Daud. Nabi Daud ini punya anak namanya Nabi siapa? Sulaiman. Siapa? Sulaiman. Jadi anaknya Nabi Daud itu namanya Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini dia adalah keturunan dari Bani Israel. Jadi Nabi Daud ini termasuk dari kaum Bani Israel. Itu ya Nabi Daud ini dari Bani Israel dia. Dan juga Nabi Daud ini keturunan yang apa namanya? Keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Jadi cucunya atau buyutnya atau apanya dari Nabi Ibrahim yang jelas dia sudah keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Nabi Daud ini ya. Kemudian Nabi Daud ini dia hidup di masa dia masih belum jadi nabi, dia masih kecil waktu itu. Dia hidup di masa raja yang beriman yang namanya Raja Talut. Siapa? Talut. Nah, kemudian juga pada masa itu, pada saat itu zaman itu hidup juga seorang raja yang kafir namanya Raja Jalut. Ya, kalau raja yang beriman namanya siapa tadi? Talut. Tapi kalau raja yang kafir itu namanya Jalut. Nah, itulah akhirnya apa? Nabi Daud ini bergabung dengan tentaranya Talut yang beriman sehingga pada waktu itu terjadi perang itu antara tentaranya Jalut sama Talut. Dan akhirnya tentaranya Jalut dapat dikalahkan sama pasukannya Talut. Nah, pasukannya Talut menang perang saling bunuh. Akhirnya ditembak. Iya, waktu itu belum ada tembak-tembakan, pakai pedang. Jadi Raja Jalut akhirnya mati, dibunuh oleh siapa? Daud. Iya, dibunuh sama Daud. Pak, benar Daud itu Pak, orang maling. Orang maling Daud. Ada di TV, ada bukan maling modal. Ya. Baik. Kemudian adapun setelah beliau besar, Nabi Daud ini menggantikan Raja Talut menjadi raja. Yang menjadi raja di situ Nabi Daud ini. Kemudian Allah memberikan dia keistimewaan atau mukjizat. Apa lagi? Mukjizat. Mukjizat. Apa mukjizat Nabi Daud yang pertama? Apa? Kitab Zabur. Ya, kitab Zabur. Itu namanya kitabnya Nabi Daud ya? Kitab Zabur. Itu nama kitabnya. Ingat itu. Besok kalau ulangan saya bikin soal kitabnya Nabi Daud namanya Zabur. Kemudian mukjizat yang kedua apa? Apa mukjizatnya Nabi Daud? Nabi Daud ini mempunyai suara yang merdu. Apa merdu itu? Bagus. Bagus, indah. Kalau didengarkan ya mungkin melebihi penyanyi, suaranya merdu, indah didengar. Sehingga kalau Nabi Daud itu bertasbih di semua gunung-gunung ikut bertasbih. Tahu tasbih apa tasbih itu? Nah, coba ucapkan tasbih. Apa? Orang bertasbih itu orang apa? Subhanallah. Kemudian Nabi Daud ini anak-anak, mukjizatnya yang kedua, yang ketiga,
yaitu dia bisa bicara dengan binatang. Dia bisa bicara dengan sapi, semut, ayam. Sapi. Dia bisa bicara itu, bisa mengerti suaranya binatang. Itulah Nah, itu dia bisa bicara. Ada kalau kita bisa ngerti suaranya bahasanya sapi? Ya kita hanya bisa mendengar, tapi kita tidak tahu apa maksud sapi ini. Kalau Nabi Daud tahu, makanya dia bisa bicara dengan hewan atau binatang. Kemudian anak-anak, mukjizatnya yang selanjutnya Nabi Daud ini, dia bisa membuat baju dari besi. Ada pernah lihat baju dari besi? Baju besi di sini? Pernah. Di mana? Di rumah sihnya. Baju dari besi. Oh, baju dari besi, nggak tahu. Nggak ada, yang ada itu baju itu dari benang, dari kain apa itu. Kalau Nabi Daud ini dia bisa membuat baju itu dari besi. Itu dia tidak pakai mesin, ya. Zaman itu belum ada mesin. Sehingga tapi dengan mukjizat dari Allah, dengan kekuatan Nabi Daud itu kelebihannya dia bisa membuat baju itu dari besi. Nah, luar biasa kan? Ya. Kalau ada sekarang baju dari besi, mau kita pakai kan? Kita kuat jadinya. Kalau baju kita dari besi kan kuat, jatuh ya tidak sakit, ya cu. Ya. Kalau sekarang kita pakai baju ini jatuh sakit. Kalau dari besi ya bajunya tidak sakit. Kemudian apa namanya, Nabi Daud ini, keteladanan dari Nabi Daud ini juga beliau orang yang gemar berpuasa. Ada yang pernah dengar puasa Daud? Puasanya Daud, puasa Nabi Daud pernah dengar? Suci? Puasa Nabi Daud pernah dengar? Puasanya Nabi Daud ada? Belum? Ya, ada puasa sunnah, namanya puasa sunnah Daud. Itu gimana puasanya Pak? Puasa Nabi Daud itu ialah sehari puasa sekali, sehari berbuka atau sehari makan. Misalnya ini, Raju sama Suci. Hari ini hari apa? Kamis. Hari Kamis. Misalnya puasa hari ini, misalnya. Ada puasa hari ini? Nggak ada. Oh, jadi puasa. Misalnya puasa hari Kamis, besok Jumat, enggak. Sabtu puasa lagi. Kemudian Ahad tidak puasa, Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rebo berpuasa. Itulah namanya puasa Daud. Puasa sehari puasa, sehari makan. Nah, itulah. Kemudian Nabi Daud ini seorang nabi dan rasul, tentunya sudah pasti rasul atau nabi yang sangat taat kepada Allah. Karena beliau juga seorang rasul sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah suri teladan yang baik. Sampai Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri orang rasul itu ada suri teladan yang baik. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa anak yang bisa kita ambil atau kita petik dari pelajaran Nabi Daud ini, apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa kita harus percaya dan imani bahwa Nabi Daud menerima kitab. Apa nama kitabnya tadi? Apa? Kitab? Loh, kok lupa barusan. Kitab apa namanya kitabnya Nabi Daud? Apa? Suci? Zabur. Ya, Zabur. Nah, kemudian
Juga yang perlu kita teladani, Nabi Daud ini gemar bertasbih, memuji Allah Subhanahu Allah. Dengan mengucapkan Subhanallah, maka kita harus ikuti itu sering-sering bertasbih. Kemudian Nabi Daud juga mempunyai mukjizat membuat baju dari Besi. dari besi. Kemudian Nabi Daud juga gemar berpuasa. Puasa Daud itu. Nah, kemudian juga beliau mempunyai suara yang merdu. Nah, ya, ada yang punya suara merdu di sini? Nah, ada suara kita yang gini-gini aja. Kalau Nabi Daud, kalau dia ngomong atau bersuara itu angin itu bisa berhenti. Itu satu merdu suaranya Nabi Daud. Baik. Nah, itulah beberapa kesimpulan dengan catatan bahwa kita berusaha anak-anak untuk mengamalkan sifat-sifatnya Nabi Daud dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Daud orang taat, kita juga harus tetap taat kepada Allah. Ya, patuh taat kepada Allah. Nabi Daud sering bertasbih, gemar bertasbih. Kita juga harus sering bertasbih, beristighfar. Apa istighfar itu? Astagfirullah. Sering bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan? Tak ada. Benar? Benar. Paham? Baik. Itulah kesimpulan dari beberapa yang telah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, dan besok minggu depan kita masih tetap akan membahas tentang kisah Nabi Daud. Kita belum selesai tentang kisah Nabi Daud alaihis salam. Baik. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa yang mimpin berdoa? Doa apa? Doa doa sebelum keluar main. Karena kita kan mau keluar main. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum makan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sukses kepada semuanya. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.